Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Shadaqallahul adzim. Senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sepanjang masa, sepanjang waktu memberikan kenikmatan kepada kita sekalian sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita dari tempat kita menuju tempat masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada kita semuanya. Melalui mimbar ini, tak henti-hentinya selaku khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengkaji, memahami Islam agar segenap tingkah laku kita, segenap tindakan kita, segenap ucapan kita senantiasa selaras dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang yang meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan ada orang yang meninggal saat melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ada orang yang meninggal saat membaca Al-Qur'an, saat mereka berzikir atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saat mereka menghadiri majelis ilmu atau mengajarkan ilmu, saat mereka berdakwah atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, banyak pula orang yang mati dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mati di meja judi atau di tempat pelacuran. Ada orang yang mati di dalam sedang mabuk-mabukan atau berpesta narkoba. Ada pula orang yang mati saat menikmati hasil uang korupsi, hasil suap menyuap atau hasil dari riba. Ada pula orang yang mati dalam keadaan memamerkan aurat atau saat berlenggak-lenggok di atas panggung. Ada pula orang yang mati dalam keadaan menyakiti orang tua, mengabaikan hak-hak suami atau istri, atau menjelimi orang lain. Bahkan ada pula orang yang mati dalam keadaan menunda-nunda, bahkan meninggalkan sholat, lalai dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali membaca Al-Quran, mati dalam keadaan asik berpesta pora di tempat-tempat hiburan. Bahkan ada pula orang yang mati dalam keadaan menentang hukum Allah dan menentang orang-orang yang menyeru untuk menegakkannya dan lain-lain. Tentunya, semua bergantung pada kebiasaan masing-masing saat mereka hidup. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Sa'di serta ulama lainnya rahimakumullah. Innaman asa ala syai'in mata alaih. Sungguh, siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, ia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut.
Alhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mungkin boleh saja berharap mati dalam keadaan husnul khatimah. Namun pada akhirnya kita akan mati sesuai dengan kebiasaan kita saat kita hidup. Apakah saat hidup kita biasa taat kepada Allah Ta'ala? Apakah saat hidup kita biasa berbuat dosa dan bermaksiat kepadanya? Tentu, disinilah pentingnya kita selalu memiliki banyak kebiasaan yang baik, yakni kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan pahala. Apa itu kebiasaan yang mendatangkan pahala? Tidak lain adalah semua kebiasaan yang muaranya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Malik bin Dinar rahimahullah berkata, "Ittakhid ta'atallahi tijaratan ta'tikal arbah min ghairi bidha'ah." Jadikanlah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaan atau bisnis yang akan mendatangkan laba tanpa harus menjual barang dagangan. Laba atau keuntungan dari bisnis dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tiada lain berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Bisnis dalam bentuk ketaatan kepada Allah inilah yang merupakan bisnis yang tidak akan pernah merugi, sekaligus bakal menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Saat seorang muslim menjadikan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebiasaan baiknya, ia tidak akan disibukkan dengan kemaksiatan. Kalaupun ia karena sebagai manusia tidak lepas dari dosa, maka ia akan selalu berusaha untuk banyak bertobat dan tidak pernah menunda-nunda. Oleh karena itu, kebiasaan banyak bertobat, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah pun itu menjadi salah satu kebiasaan yang baik. Maka dalam hal ini tentu benar apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Menunda-nunda taubat saat usia muda itu sangat buruk. Tapi jauh lebih buruk lagi menunda-nunda taubat di usia tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taubat adalah salah satu upaya menyadari banyaknya kekurangan diri, yakni merasa diri banyak dosa. Hal ini tentu amat penting agar setiap hari seorang muslim selalu berupaya untuk memperbaiki diri. Jangan sampai seperti kata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, di antara musibah terbesar bagi seorang adalah ia tahu kekurangan aib dirinya, lalu ia tidak peduli dan tidak bersedih atas kekurangan dirinya tersebut. Banyak orang yang sadar atas kekurangan aib dirinya, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mengubah keadaannya. Sadar mempunyai banyak dosa, tetapi tidak segera bertobat. Sadar memiliki sedikit pahala, tetapi tidak segera melakukan beragam amal saleh. Inilah di antara musibah terbesar yang menimpa seseorang. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan seseorang bukan sekedar menyadari segala kekurangan atau aib dirinya, tetapi usahanya untuk memperbaiki diri dengan cara meninggalkan beragam dosa dan maksiat, memperbanyak amal soleh, disertai dengan terus meningkatkan pemahaman agamanya atau tafaqquh fid din. Oleh karena itu, jangan pernah menunda-nunda beramal soleh karena merasa masih banyak kesempatan. Kesempatan itu bisa berupa waktu luang, masa muda, kesehatan, kecukupan harta, dan lain-lain. Semua kesempatan itu bisa saja sewaktu-waktu hilang dan tidak akan kembali lagi. Saat demikian, kesempatan untuk beramal soleh berkurang. Bahkan mungkin kesempatan itu akan hilang dan tidak akan pernah kembali. Sebaliknya, segeralah
akhiri segala kebiasaan buruk, termasuk yang sia-sia atau tiada berguna. Dalam hal ini, kita harus selalu menyadari bahwa di antara tanda Allah berpaling dari hambanya adalah dia menjadikan dirinya sibuk dalam hal-hal yang tidak berguna atau sia-sia. Hal yang tidak berguna atau yang sia-sia adalah semua perkara yang tidak akan mendatangkan manfaat di dunia dan pahala di akhirat. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak berpaling dari diri kita, semua kesia-siaan itu harus ditinggalkan, apalagi jika di dalamnya mengandung unsur dosa. Oleh karena itu, penting untuk mengingat salah satu pesan Imam Ali radhiyallahu an, dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan menjadi kesibukanmu. Terakhir, hendaknya kita senantiasa mengingat pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayatika qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yakni masa muda atau kekuatanmu sebelum datang masa tua atau kelemahanmu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kaya atau kecukupanmu sebelum datang masa kefakiranmu atau kekuranganmu, dan waktu lapangmu sebelum datang masa sempitmu, serta hidup sebelum datang mati. Alhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk meraih predikat husnul khatimah bukan hanya sekedar angan-angan dengan terus bergelimang dalam dosa seraya menunda-nunda untuk memperbaiki diri dengan bertobat, akan tetapi husnul khatimah akan diraih dengan memiliki banyak kebiasaan yang baik, yakni ragam kebiasaan yang diliputi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam melaksanakan kebaikan hingga akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasala ainu binadri wa udunin bi khair. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jamaah, wa alamu anna allaha amarakum bi abdin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi kursi, faqala ta'ala wa lam yajalu qa'iman aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittatil mutamattimin lil asratil kirami wa an sairi ashabi nabiyika ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unukika dhalamah wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'idil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulati umurina waj'alillahumma wilayatina fi man khafaka wattaqaka. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal jalajila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada Indonesia khasatan wa an sairi budalil muslimina amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.